Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut video tutorial Geoslope versi 2022 oleh kelompok 1 dan 2. Jadi yang pertama itu kita buka dulu aplikasi Geoslope, yaitu GeoStudio 2022. Lalu kita memilih New Project. Nah, setelah itu cek lisensi yang akan digunakan, full license, dan klik icon new. Setelah mengeklik icon new, terus menentukan select template, yaitu cari yang metrik A4, diklik. Setelah itu tentukan select geometri, kita pakai yang 2 dimensi. Setelah itu menentukan select analyze, di slope per W analysis. Setelah munculan tampilan seperti ini, langkah selanjutnya yaitu identifikasi toolbar define. Yang pertama, kita buka jendela awal proyek. Kemudian ganti nama sesuai kebutuhan analisis seperti analisa lereng. Kemudian menentukan analisis type. Di sini kita pakai yang Bishop. Sebenarnya bisa pakai Bishop atau Jambu, tapi di sini kita pakai Bishop aja. Setelah itu atur pada submenu setting sesuai tampilan. Yang pertama namanya analisa lereng, terus analisis type-nya diganti Bishop. Kemudian PWP condition form-nya pakai yang piezometric surface, terus dicentang apply fatigue correction. Selanjutnya yaitu atur submenu slip surface sesuai tampilan. Kita centang yang left to right karena gambarnya ke kanan, dan kemudian kita centang yang entry and exit, terus kita centang juga yang optimize critical slip surface location. Kemudian atur submenu distribution seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu namanya analisa lereng, analisis type-nya pakai Bishop, terus kita centang yang konstan. Setelah itu kita atur submenu convergence sesuai yang di sini, nggak usah diganti apa-apa. Setelah dipastikan semua angka-angkanya sama seperti pada tampilan, kita klik close. Nah, setelah itu mengidentifikasi toolbar sketch. Klik menu sketch, terus kita pilih yang akses. Kemudian atur sketch akses. Nah, kita mengatur display access number, terus aksesnya yang minimal kita pakai 0 meter, kita pakai meter semua, jadi yang maksnya 50 meter, dan yang paling bawah ini 5 meter. Terus ganti yang Y aksis, minnya 0, maksnya 50 meter juga, dan yang terakhir 5 meter juga. Setelah itu kita close. Nah, setelah menggambar sesuai soal, maka akan didapatkan hasil gambar seperti ini. Setelah itu muncul tampilan sesuai pada layar. Kita klik menu sketch. Langkah selanjutnya yaitu menentukan karakteristik material tanah. Pertama, pilih define, kemudian klik materials, kemudian klik add, setting name sesuai wilayah tanah pada soal, kemudian pilih material model yang more column, kemudian atur unit weight, P, dan kohesi sesuai dengan soal. Kemudian kita akan menggambar wilayah tanah. Pertama, klik draw, kemudian pilih regions, klik dimension region, kemudian pilih poligonal. Lalu kita menggambar titik poin dimulai dari koordinat 0,37 dan dilanjutkan dengan semua titik koordinat. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita akan menggambar material yang telah dibuat sesuai tampilan ini.
Pertama, klik draw, kemudian klik materials, pilih region, kemudian klik assign, lalu pilih material sesuai soal, dimulai dari koordinat 0,37 atau kita pilih material batu. Nah, jadi ini adalah hasil draw material wilayah kedua sesuai soal. Lalu dilakukan analisis. Proyek harus disimpan terlebih dahulu dengan format penamaan sesuai dengan penamaan pada menu define. Pada proyek ini digunakan file nama analisa lereng. Lalu langkah ke-8 mendefinisikan beban. Yang pertama itu klik draw, lalu search slot, kemudian add, dan terakhir masukkan beban sesuai soal. Dilanjut pada gambar menu draw, pilih search slots, kemudian gambar memasukkan beban sesuai pada soal. Lalu gambar hasil draw beban pada jalan sesuai soal. Langkah ke-9 mendefinisikan kedalaman air. Yang pertama itu draw, lalu klik for water pressure, kemudian pilih semua material, klik draw, lalu tentukan kedalaman air. Penulis menggambar pada kedalaman koordinat 0,10 dan 35,10. Kemudian klik done. Kemudian pada gambar di menu draw, pilih for water pressure. Lalu gambar pemilihan semua material dan gambar hasil penentuan kedalaman air. Lalu pada langkah ke-10 menggambar entry and exit. Yang pertama itu klik draw, lalu slip surface, kemudian entry and exit, lalu tentukan range pada titik koordinat 19,15 dan 42,5, kemudian close. Selanjutnya gambar menu draw, slip surface, entry and exit, lalu gambar hasil entry and exit. Pada langkah 11 yaitu analisis solve. Yang pertama itu kita klik jendela Solve Manager, kemudian Start, lalu klik Solve Check Analysis. Pada gambar jendela Solve Manager, klik gambar hasil analisis untuk SF. Selanjutnya pada langkah 12 itu melihat output hasil grafik. Yang pertama kita klik draw, lalu klik graph, kemudian kind, slice, lalu close. Pada langkah 13, melihat multiple slip surface. Yang pertama kita klik view, kemudian preference, lalu close. Pada gambar view multiple slip surface, kita klik gambar profil slip surface.
Sekian video tutorial dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.